Kembali lagi bersama saya ya sobat. Ada banyak sekali misteri yang tersimpan di bumi kita. Bahkan meskipun sudah dicari tahu oleh arkeolog, terkadang masih tidak bisa dipecahkan. Seperti contohnya aja beberapa penemuan yang bakal kita bahas kali ini. Nah, penasaran? Silakan disimak. Beberapa penemuan paling mengejutkan yang belum bisa dipecahkan arkeolog sampai sekarang. Nomor 10. Para arkeolog berhasil menemukan sebuah batu teman-teman dengan ukiran seperti labirin yang sangat unik di daerah Hemat, Pegunungan Lakeview. Menurut mereka, batu dengan desain petrograf tersebut setidaknya memiliki usia sekitar 500 tahun atau bahkan bisa lebih dari itu. Cuma sayangnya, sampai sekarang mereka masih belum bisa memecahkan teka-teki dari gambarnya. Soalnya, seni petroglyph yang ditemukan ganjal dari lokasi batu tersebut biasanya memiliki bentuk gambar binatang atau sosok manusia, sedangkan yang kali ini memiliki gambar mirip dengan swastika yang sangat identik dengan budaya Buddha. Bahkan beberapa dari mereka berpendapat kalau sebenarnya sebelum Columbus datang ada awak kapal pelaut Tiongkok yang terdampar di California. Cuma teori yang lain berpendapat kalau batu tersebut diukir oleh suku Hoki yang merupakan produk asli Amerika, di mana mereka memiliki kebiasaan untuk menggambar pada permukaan batu. Tapi kedua teori ini masih perkiraan dan belum tahu kebenarannya. Nomor 9, kuburan batu Kapilikaya. Saat berkunjung ke Turki dan pergi ke pegunungan Korum, ada sebuah pemandangan yang menarik saat melihat salah satu tebing di sana. Terlihat ada sebuah pintu batu besar yang diberi nama Kapilikaya. Meskipun sudah ditemukan selama ribuan tahun lamanya, hal ini masih menjadi keajaiban. Arsitektur yang menyembunyikan teka-teki yang luar biasa. Soalnya, sampai sekarang tidak ada yang tahu fungsi dari batu besar berbentuk pintu raksasa ini. Lagian, satu-satunya tulisan yang bisa ditemukan di sana terdapat pada bagian atas pintu, yaitu tulisan Ike Zeus. Dan karena tulisan ini, banyak arkeolog berpendapat bahwa tempat ini merupakan kuburan seorang komandan Yunani yang meninggal pada abad 2 Masehi. Soalnya, kalau ini situs arkeologi, di dalam batu itu tidak terdapat ruangan karena satu-satunya jalan masuk cuma lubang kecil ini. Nomor 8, Band of House. Merupakan nama dari lubang-lubang yang ditemukan di sepanjang negara Peru di mana sampai sekarang masih menjadi misteri. Situs aneh ini pertama kali ditemukan pada tahun 1133 waktu seorang pilot bernama Robert Ship menerbitkan foto di majalah Nat-Geo. Sejak saat itu, banyak arkeolog yang datang ke sana dan berusaha untuk memecahkan asal-usul dari lubang-lubang tersebut. Cuma sayang, sampai sekarang masih diperdebatkan karena belum menemukan bukti apapun. Tapi ada beberapa teori nih yang sempat beredar di masyarakat. Kalau menurut Victor Wolfgang, lubang itu disiapkan oleh suku Incas sebagai kuburan untuk para warganya. Soalnya, kuburan dengan bentuk melingkar dengan pola batu berjajar berjumlah 5.000 lubang ini mirip sekali sama yang ditemukan mereka di suku-suku Inkai lainnya. Cuma teori lain mengatakan kalau ini sebenarnya itu cara suku Inkai dalam meminta persembahan ke para warganya. Jadi, lubang itu sengaja dibuat dalam ukuran yang berbeda-beda, di mana nantinya diisi makanan oleh para warga untuk diambil sama rajanya. Tapi teori yang paling menghebohkan soal tempat pendaratan pesawat alien, karena sedikitnya bukti yang dimiliki sampai sekarang masih menjadi misteri. Apa fungsi dari lubang-lubang tersebut? Nomor 7, kendi raksasa. Ada banyak peninggalan dari masa prasejarah di dunia ini. Salah satunya adalah situs Plain of Church yang berada di negara Laos. Di sana terdapat peninggalan misterius berbentuk kendi berukuran sangat besar, di mana memiliki tinggi 3 meter dan lebar sekitar 1 meteran. Kalau kata arkeolog, batu-batu itu memiliki usia lebih dari 2.500 tahun. Cuma anehnya, sampai sekarang meskipun sudah diteliti para ilmuwan, belum menemukan fungsinya. Menurut warga sekitar, mereka percaya kalau batu-batu ini dulunya digunakan oleh leluhurnya untuk menyimpan makanan.
Terus, ada juga yang percaya kalau batu itu digunakan untuk menampung hujan yang nantinya bisa diminum oleh orang-orang waktu melewati daerah itu. Tapi sekitar tahun 1930-an, seorang arkeolog Perancis bernama Madeleine Colany pernah melakukan penelitian di salah satu situs batu dan menemukan tulang benulang manusia yang tersimpan di dalamnya. Karena itu, dia yakin kalau batu-batu tersebut digunakan untuk menyimpan tubuh sebelum dilakukan kremasi. Soalnya, selain tulang benulang, dia juga menemukan gigi manusia yang terdapat bekas bakaran. Sampai sekarang, semua teorinya masih abu-abu dan terus diperdebatkan oleh arkeolog. Nomor 6, batu raksasa. Legenda kali ini berasal dari dataran Rusia, di mana di daerah terpencil di pegunungan Ural terdapat 7 formasi batu misterius dengan tinggi mulai dari 30 sampai 40 meter. Warga menyebutnya dengan nama Zelvan Strongman. Ada banyak mitos yang beredar mengenai asal-usul dari batu tersebut. Masyarakat juga percaya bahwa pilar-pilar batu ini dulunya adalah rombongan raksasa monyet yang berjalan melalui pegunungan ke Siberia untuk menghancurkan orang Vogelskin. Namun, setelah melewati Gunung Suci, dewa mengutuk para raksasa itu sehingga membuat seluruh rombongan berubah menjadi batu. Semua cerita ini beredar karena formasi batu yang aneh, di mana 6 biji berada di depan dan 1 berada di belakang. Seolah-olah pimpinan ini sedang mengawasi para prajuritnya yang ada di depan. Lagi pula kalau melihat bentuk batunya, di mana memiliki ukuran kecil di bagian bawah seperti badan manusia. Cuma sayangnya, teori ini dibantah oleh para ilmuwan karena dianggapnya sebagai dongeng. Bahkan menurut mereka, awal kejadian alam luar biasa ini berawal dari adanya gunung yang berukuran besar yang ada dari sekitar 200 hingga 300 juta tahun yang lalu. Nah, seiring berjalannya waktu, gunung tersebut mengalami erosi dan akhirnya menyisakan 7 batuan ini. Tapi hal tersebut juga masih tidak bisa dipastikan karena tidak ada bukti pendukungnya sama sekali. Nomor 5, orang misterius. Kali ini masih menjadi misteri paling kontroversi karena sampai sekarang belum ada satu arkeolog yang tahu asal-usulnya. Bahkan mereka sampai memberinya nama dan menyebutnya sebagai announcement. Soalnya, waktu ditemukan di kuburan kerajaan Der al-Bahari, dia tidak dibungkus dengan kain linen seperti mumi kebanyakan, melainkan menggunakan kulit domba yang dianggap najis oleh orang Mesir kuno. Selain itu, umumnya dinilai meninggal tidak wajar karena ditemukan bekas tusukan di bagian leher dan kaki tangan yang terikat. Cuma anehnya, kenapa orang seperti ini bisa dimakamkan di kuburan para raja? Banyak yang berpendapat kalau dia merupakan anak dari Ramses ketiga yang dalam sejarah berusaha menggulingkan kekuasaan sang ayah. Karena tindakannya, dia pun akhirnya dibunuh dan dimakamkan dengan tidak wajar. Cuma sayang, dari penjelasan resmi naskah silsilah keluarga di Mesir, sampai sekarang tidak ada yang tahu ini mumi siapa. Nomor 4, Casa Grand Ruins. Penemuan aneh berikutnya dan sampai sekarang masih menjadi misteri adalah penemuan kompleks bernama Casa Grand yang berada di Arizona, Amerika Serikat. Jadi, menurut arkeolog, bangunan ini dibuat menggunakan mata air, di mana dibuatnya pada abad ke-13 oleh orang-orang sendiri. Dalam bahasa Spanyol memiliki arti rumah besar. Soalnya pada tahun segitu bangunan tersebut bisa dibilang mewah karena memiliki 4 lantai yang terdiri dari beberapa ruangan. Nah, yang jadi misterinya pada masa-masa itu seharusnya mereka belum memiliki kemampuan untuk membangun rumah berukuran besar. Bahkan di sekitarnya Young Lok juga banyak menemukan adanya pasar dan juga tempat irigasi untuk pertanian berskala luas. Mereka percaya kalau dulu tempat ini merupakan daerah tempat terjadinya pertukaran barang antara para pengembara. Cuma sayang, sekarang bangunannya mengalami kerusakan sehingga dilarang untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Nomor 3, Stella Metternich. Pada masanya, Mesir dianggap sebagai peradaban maju, bahkan dalam ilmu kedokteran sekalipun. Salah satunya adalah prasasti Stella Metternich yang berasal dari dinasti ke-30 Mesir. Pada masa pemerintahan Nectanebo II, konon katanya
prasasti yang disimpan oleh Museum Seni di New York ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang dari racun bekas gigitan hewan. Dan kalau diperhatikan, batu ini terlihat banyak gambar. Bagaimana cara untuk menangani serangan dari beberapa hewan berbisa? Cuma yang anehnya, ada beberapa hewan di dalam sana yang diyakini kita nggak pernah melihatnya sama sekali. Dan kalau menurut arkeolog, cara mereka menyembuhkan orang juga sangat unik karena dianggap menggunakan ilmu magic. Soalnya para petinggi di sana tinggal mengalirkan air ke prasastinya dan kemudian airnya bakalan diminum sama orang yang terinfeksi sama racunnya. Tapi karena sekarang prasasti itu dilindungi, jadi tidak mungkin bisa dicoba. Nomor 2, kuil Vitu. Peradaban agama Hindu selalu memiliki banyak cerita menarik. Salah satunya adalah keberadaan kuil sakral bernama Van Koil yang berada di Kalugu, Malai, di mana memiliki tinggi 7,5 meter. Penduduk di sana percaya kalau pembangunan kuil ini dilakukan untuk dipersembahkan ke Dewa Siwa. Bangunannya menggunakan struktur monolitik yang dibentuk dengan memotong atau mengikis sebuah bongkahan batu besar. Selain itu, menurut sejarah, kuil ini termasuk ke dalam bangunan yang menggunakan arsitektur Panjian pada abad ke-8. Tapi, bukan cuma itu saja yang membuat kuil ini menjadi menarik. Soalnya latar belakang dari cerita legendanya pun membuat orang-orang pada kagum. Percaya atau tidak, menurut legenda masyarakat di sana, kuil ini adalah hasil karya dari seorang ayah dan juga anak yang dikenal sebagai pemahaman terbaik di masanya. Tapi, pasti kalian juga heran, kalau emang itu karya mereka, kenapa seperti belum selesai? Jadi, walaupun keduanya ini memiliki hubungan, mereka dikenal selalu bersaing untuk jadi yang terbaik dalam menciptakan karya-karyanya. Saat mereka memutuskan untuk membangun kuil suci ini, sang anak memahat dari bagian lereng, sementara ayahnya dari bagian atas. Cuma karena ego mereka masing-masing yang sangat besar, perseteruan pun terjadi dan menyebabkan pertengkaran sampai akhirnya sang anak meninggal dunia. Dan gara-gara inilah kuil tersebut tidak pernah selesai sampai hari ini. Nomor 1 adalah ular yang ada di kuil Laptopsi. Ini membuat para arkeolog kebingungan mengenai asal-usulnya. Menurut kepercayaan warga, patung berukuran sangat besar itu melambungkan sosok Dewa Siwa yang dilindungi oleh ular kobra. Cuman yang jadi pertanyaan, dari manakah wujud ular kobra berkepala banyak itu? Dalam ajaran agama Hindu, ular memang punya banyak arti dan merupakan salah satu peliharaan yang dimiliki oleh dewa-dewanya. Tapi sampai sekarang arkeolog masih pada kebingungan apakah maksud dari patung tersebut. Cukup sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.